ya tadi kontraktor pemerintah ini kan kadang-kadang kan ya kita buka aja, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi mereka lah Iya ya. dong, supaya Iya, dengar, supaya didengar. iya, jadi kalau kami kerja Jangan bikin susah. Gitu itu ya. karena Gimana? kami juga kan harus belanja chemicalnya, harus bayar gaji, apalagi operasional. Nah ini yang kekhawatiran dan ketakutan dari teman-teman sehingga peminatnya masih terbatas. Oh, oke. Kami yang sudah siap ini karena memang demi mensukseskan IKN, sehingga resiko itu ya kami harus hadapi, walaupun kami tetap mencoba untuk ada fasilitas perbankan atau mungkin nanti ada model-model pembayaran yang sehingga cash flow kami juga tetap sehat, aman lah ya, tetap aman. aman. Halo pendengar dan netizen Radio Alsinta dimanapun Anda berada. Tamu podcast kita kali ini dari Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia. Nah, ini narasumber kita yang pertama. Kita membicarakan tentang bagaimana sih mengatasi hama, ya, tetapi bukan sembarangan hama, bukan sembarang tempat yang kita basmi, tapi ini ada kaitannya dengan IKN, ya, Ibu Kota Nusantara, negara kita yang nanti akan pindah ke Kalimantan. Nah, seperti apa sih kiprah ASPAMI, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia ini? Saya langsung sapa Ketua Umumnya, Ketua Umum DPP ASPAMI, Pak Mu'alif. Pak Mu'alif, halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Mu'alif ya. Ini Semangat. baru dari Kalimantan atau sudah sering bolak-balik, Pak. bolak-balik ya? Iya. Jadi nanti terencana kita 18-19 ke Kalimantan Timur 18, lagi. 19. Iya, ada workshop tentang anti rayap juga. Anti sama- rayap juga. Nah, ini yang perlu diketahui Iya. publik nih. Bicara soal IKN itu kan bicara soal pemindahan ibu kota, Iya. Pak, begitu ya. Pemindahan ibu kota. Enggak pernah terpikir nih soal bagaimana sih menjaga bangunan-bangunan kan. Yang ada di benak publik adalah bangunan harus dipercepat di sana, infrastruktur harus dipercepat, kemudian rumah-rumah dan lain sebagainya, begitu, perkantoran, ya, istana dan lain sebagainya. Tapi aspek penting lain adalah bagaimana menjaga kualitas bangunan dari serangan rayap. Nah, bisa diceritakan nih Pak Mu'alif. Iya. Baik, terima kasih Pak Wiryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk para pendengar dan pecinta Elsinta nih ya, mudah-mudahan Elsinta semakin sukses nih ke Amin. depan. Jadi kalau IKN-nya pindah, Elsinta juga harus pindah juga ini. Atau ada yang di sana ya? Ah ya, mantap Pak. Ya, jadi bicara IKN, ini Ibu Kota Nusantara, memang ini kan amanah undang-undang Pak ya. Jadi karena amanat undang-undang sehingga kita sebagai warga negara, apalagi kami adalah gabungan dari para perusahaan pengendalian hama Indonesia, Ya. yang kebetulan ASPAMI ini sekarang usia yang 50 tahun nih Pak nih. 50 jadi, tahun? Iya, jadi kita Oh, lahir tahun oke. 1973. 73. Nah, Oh, karena lama sudah juga ya. ulang tahun perak ya. Perak. Nah, nanti kita menuju ulang tahun emas 45 nih. Iya. Iya, makanya kita harus ikut sukseskan Pak IKN ini. Bicara masalah IKN dan pembangunan segala macam, jadi kebetulan di kami ada 2 bidang kegiatan yang memang selama ini sudah banyak berkiprah, yaitu pertama adalah bagaimana bangunan yang akan dibangun maupun bangunan yang sudah jadi ini harus bebas dari serangan rayap ataupun hama perusak kayu lainnya, misalnya jamur, kemudian bubuk kayu, nah seperti itu. Nah, karena IKN ini adalah proyek yang memang cukup besar dan apalagi tadi sampaikan harus segera cepat selesai, tentunya kami pun ikut terlibat di sana, kaitannya bahwa dalam pembangunan gedung ini tahapan awalnya antara bangunan dengan tanah harus ada barrier, harus ada penghalang sehingga rayap yang ada di lingkungan sekitar tidak bisa masuk ke dalam bangunan atau gedung tersebut. Nah, itu kalau dipekerjakannya itu dengan benar sesuai dengan SNI, itu insya Allah kami selama ini memberikan garansi sampai 5 tahun itu bebas dari serangan rayap. Itu yang pertama, Pak. Nah, karena di sana juga akan pindahnya kegiatan yang cukup besar yaitu ibu kota, sehingga lingkungan pun harus sehat. Sehingga nanti pada saat sudah pindah semua, ada aktivitas di sana, ada
ya orang, kemudian kegiatan lainnya atau juga misalnya lingkungannya ini harus sehat. Nah, untuk supaya lingkungan sehat ini kita ada namanya pengendalian vektor, yaitu serangga yang menyebarkan penyakit dengan binatang pengganggu. Jadi kalau bicara binatang pengganggu di Jakarta ini kucing pun sudah mengganggu, Pak. Karena jumlahnya yang kian banyak, berkeliaran, dia di samping nanti menyebarkan penyakit juga estetika dan lain sebagainya. Nah, di sana pun nanti vektor dan binatang pengganggu itu harus kita kendalikan sehingga nanti tidak menyebarkan penyakit maupun mengganggu estetika dan juga yang namanya kota-kota besar itu, apalagi targetnya kan di sana nanti akan menjadi kota sehat, ya, sehingga lingkungan pun harus bersih dari vektor dan binatang pengganggu. Ya. Kira-kira begitu, Pak Wiryo. Gambarannya seperti itu ya. Ya. Selain soal kesehatan lingkungan, juga estetika ya. Ya. Itu yang menjadi perhatian juga. Nah, kemudian bagaimana keterlibatan Aspam ini di sana, Pak? Ya, kebetulan memang kita sudah bermitra juga dengan beberapa kontraktor yang selama ini membangun gedung-gedung pemerintah maupun gedung fasilitas umum seperti BUMN karya-karya ya. Itu kami dan beberapa anggota itu sudah terbiasa sehingga dalam pembangunan gedung perkantoran maupun gedung-gedung lainnya itu sudah ada spek wajib anti rayap. Jadi sudah dispekkan, apalagi ini karena sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 nomor 36 tahun 2000, nomor 28 tahun 2003 itu undang-undangnya bahwa bangunan itu harus bebas dari hama perusak kayu. Kemudian juga ada peraturan pemerintahnya, bahkan di DKI Jakarta ada juga pergubnya. Jadi semua bangunan milik Pemda DKI harus bebas dari serangan rayap. Nah, karena regulasi sudah mendukung sehingga dan juga memang di spek pembangunan gedung itu juga sudah ada anggaran sekitar kurang lebih 1% dari total bangunan, sehingga kami pun akhirnya terlibat di sana. Nah, kami dari asosiasi agar pekerjaan anti rayap terhadap para gedung-gedung ini juga sesuai standar, karena ada SNI-nya, yaitu SNI 032404 tahun 2015 untuk bangunan prakonstruksi sebelum berdiri. Itu semua spek-speknya dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai pasca pekerjaan itu sudah tertera, sehingga kita harus memastikan bahwa pekerjaan ini nggak boleh keluar dari standar yang sudah ada di SNI. Nah, biasanya kadang-kadang karena faktor misalnya anggaran yang terbatas, kemudian waktu yang terbatas, dan kesulitan di lapangan yang memang cukup banyak, kadang-kadang pekerjaan ini keluar dari standar atau melanggar standar. Nah, kami dari asosiasi, kebetulan kita juga sudah waktu seminar di Jakarta itu dengan otorita IKN dan dengan PUPR, bahkan dengan akademisi, sehingga mindset atau persepsi kita sudah sama. Tinggal implementasi ini harus kita kawal bareng-bareng sehingga kualitas dari pekerjaan anti rayap terhadap perlindungan bangunan gedung ini bisa tercapai dengan maksimal. Iya. Jadi merujuk juga pada anggaran negara juga ya, Pak betul, Mu'alif betul. ya. Nah, cara kerjanya itu nanti bagaimana, Pak Mu'alif? Kan sesuatu mungkin bagi banyak orang sudah sangat familiar cara kerja seperti itu, tapi bagi masyarakat yang lain juga ini anti rayap biasanya kita cuma ambil solar misalnya tinggal dicekkan di kayu-kayu. Itu konvensional itu. Konvensional gitu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana nih Pak Mu'alif? Jadi memang kalau bicara konvensional nih Pak, saya cerita sedikit ya. Orang tua kita itu sebenarnya sudah punya wawasan dan teknik untuk mengendalikan atau menjaga kayu biar tahan lama, Pak. Betul. Itu bisa pakai solar, bisa pakai oli bekas, bahkan zaman dulu kayu itu direndam di empang yang ada gambutnya itu zaman dulu tuh. Sampai bau. Iya, dan itu semakin bau, saripati kayu itu akhirnya semakin netral sehingga rayap tidak suka. Semakin itu. awet ya. Iya, nah itu zaman dulu, cuman proses kan jadi lama. Nah, kalau sekarang karena keterbatasan waktu dan juga kita punya andil untuk melestarikan hutan sehingga kayu ini harus awet. Harus awet supaya jangan sering ganti kayu. Nah, iya.
Jadi pertama adalah pada saat kita membuat galian pondasi atau di sana misalnya kita pasang tiang pancang segala macam, itu antara galian pondasi dengan bangunan harus dispray secara merata, Pak. Itu dosisnya kurang lebih 1 meter persegi itu 5 liter larutan. Tergantung nanti kondisi tanahnya. Kalau tanahnya misalnya seperti tanah yang pecah-pecah seperti itu, biasanya dia akan boros. Tapi kalau tanah lempung atau mungkin tanah pasir, dia dengan 5 liter larutan itu sudah cukup merata. Itu fungsinya untuk apa nantinya, Pak? Supaya bikin barrier, Pak. Jadi ada penghalang. Jadi antara bangunan dengan tanah sekitar di lingkungan itu, karena ada penghalang sehingga rayap nggak bisa naik ke bangunan. Karena rayap ini bisa hidup dimanapun, berkembang biaknya cepat, bahkan satu hari bertelur bisa sampai 15 sampai 25 ribu butir, Pak. Telur rayap sehari itu, Pak. Jadi bayangkan kalau 1 tahun berapa jumlahnya itu. Iya. Jadi jangan melihat rayap itu karena kecil, makhluknya lemah, kena sinar matahari dia akhirnya mati. Tapi karena jumlah banyak dan dia punya perlindungan dari serangan predator dan sinar matahari, sehingga rayap ini ternyata berbahaya juga buat bangunan. Ya. Kalau di IKN ini kan luas ya, Pak ya? Yang dibangun bukan hanya istana, kemudian perkantoran-perkantoran, rumah-rumah menteri, dan pejabat-pejabat lain juga masyarakat yang tinggal di sana. Apakah memang ada perintah khusus dari otorita IKN di sana untuk spesifikasi mana saja yang dilakukan pembersihan atau apa? Jadi karena memang regulasinya sudah lengkap, ini kan otomatis, Pak, setiap membangun gedung, apalagi gedung fasilitas umum ya, baik buat pemerintah maupun hotel dan mall maupun pabrik ya, itu memang spek anti rayap pasti ada, Pak. Jadi bukan perintah lagi, ini sudah jadi given ya. Jadi sudah mandatori bahwa spek anti rayap ada. Nah, di sana itu karena spek anti rayap ada dan masuk di dalam satu RAB bangunan secara menyeluruh, sehingga kita otomatis perintah itu sudah dianggarkan. Tinggal proses lah. Biasanya kan proses kita namanya subkon, oleh si min kontraktor kan biasanya ada lelang atau beauty contest, misalnya kita dipanggil presentasi mana yang terbaik. Nah, yang kita dari asosiasi ini kita ingin menjaga, kalau ingin terbaik, kualitas sesuai standar, biasanya harga juga harus wajar. Tapi kalau harga terlalu low, terlalu rendah, biasanya tanda petik ada sesuatu yang dilanggar. Nah, ini yang kita akan jaga bersama-sama antara kami asosiasi ASPAMI dengan otorita IKN dan para pengawas di sana. Prakteknya gimana, Pak, di sana, Pak? Maksudnya? Prakteknya dalam arti misalnya begini, ini kan standarnya sudah jelas ya? Ya, betul. Standar jelas. Kalau yang bagus, itu kan harganya juga yang bagus. Betul. Nah, ada nggak misalnya, ya sudahlah, yang biasa aja, tapi ya. Kan dalam proyek biasa sering terjadi begitu ya, betul, Pak? Nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, jadi kadang-kadang gini, Pak, karena tadi budget yang begitu ditekan oleh kontraktor, sehingga kami para subkon ini kadang-kadang menghadapi dilematis dengan harga yang misalnya kalau dilaksanakan sesuai standar, ini berarti rugi. Nah, ini kadang-kadang terjadi di lapangan. Makanya karena ini adalah proyek yang prestige dan juga apalagi ini istilahnya kota berkesinambungan, standar internasional, sehingga kami dengan otorita ini punya kewajiban untuk bagaimana memastikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang harmonis, tentunya teman-teman kami, anggota kami melaksanakan di sana itu yang namanya SNI benar-benar harus menjadi acuan. Ya, kalau memang ada temuan, tentunya ini harus dilaporkan ke kami, dan bila perlu sekarang kan sudah eranya pakai media sosial, Pak ya. Artinya masyarakat pun punya hak juga untuk ya mengawasi, Pak. Lebih ngeri urusan dengan media sosial ya. Iya, betul. Oke, karena di situ orang bebas bicara apa saja. Artinya masyarakat sekarang mengawasi dari mana saja, itu yang membuat prinsip kehati-hatian itu tadi ya, betul, Pak Mu'alif ya.
Tapi dalam praktek ada banyak kendala nggak Pak di sana Pak selama ini Pak? Ya, Ini jadi sudah mulai running kan Pak? Yang sudah Pak. Ini kan groundbreaking yang kedua sudah selesai. Kalau tidak salah tanggal 15 besok itu kan groundbreaking yang ketiga ya. Jadi setiap satu groundbreaking kan kurang lagi pekerjaan itu 20 sampai 30 gedung ya. Nah, memang makanya kenapa kami juga akhirnya ada percepatan untuk workshop ini, tujuannya untuk mensosialisasikan kembali bahwa ini loh pekerjaan anti rayap itu jangan dianggap sepele, jangan hanya sekedar pelengkap formalitas, tapi ini punya manfaat yang sangat penting. Karena kalau dikerjakan dengan tidak sesuai standar, yang dikhawatirkan begitu usia bangunan 5 atau 10 tahun tiba-tiba mebeler dimakan rayap. Dokumen-dokumen yang memang bahan aslinya dari kayu karena mengandung selulose ya, itu nanti akan diserang rayap, termasuk karpet, gypsum. Nah, ini yang jangan sampai menyesal di belakang hari. Jadi perhatian ini kami tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan. Bahkan nanti salah satu narasumber juga kita undang Profesor Dodi Nandika, kebetulan beliau profesornya juga tentang rayap dan sudah sangat senior untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para kontraktor termasuk stakeholdernya. Iya. Kalau dari Aspami ada berapa banyak Pak yang menggarap ini di IKA? Ya, sementara ini yang sudah tercatat di kami kurang lebih ada sekitar 5 sampai 7 perusahaan lah itu. 5 sampai 7 Ya, perusahaan. makanya kami akan lihat mapping dengan pekerjaan yang begitu besar, jumlah gedung yang begitu banyak, kita akan mapping kira-kira kita harus ada yang namanya saling mensupport lah sehingga pekerjaan itu bisa tercover dengan baik. Jadi ada pembagian tugas, Ya, pembagian nantinya wilayah begitu betul, ya. betul. Semuanya Pak dilibatkan. Semua gedung ya Pak. Maksudnya Artinya anggota. Jadi kita memang memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang berminat karena pekerjaan di sana kan medannya berat Pak. Bahkan air pun kita di sana harus beli juga Pak. Berarti kosnya nambah dong Pak? Ya, itu salah satu yang menjadi pertimbangan. Dan juga di sana kan belum ada istilahnya mes atau penginapan yang ini. Nah, untuk kami ini terpaksa kita cari tempat-tempat yang sehingga terjangkau. Artinya operasional masih sangat besar. Jadi mungkin bikin mes sendiri begitu. Ya, untuk betul. base camp Kita gitu mau ya? gabung gitulah supaya mereka nanti bisa saling mensupport, Ya. saling melengkapi nantinya. Itu setiap saat dilakukan apa namanya? Untuk menjaga supaya bangunan-bangunan itu tetap terjaga dengan baik, nggak ada Ya. rayap dan sebagainya, atau hanya momen-momen tertentu saja Pak? Jadi kita pekerjaan anti rayap ini nanti mengikuti jadwal pekerjaan bangunannya, konstruksinya. Makanya tadi begitu pondasi, tiang pancang dipasang, ada galian kita spray. Setelah selesai pondasi kanan kiri pondasi dispray kembali. Kemudian tanah urukan atau lantai kerja sebelum nanti akan di finishing, biasanya kan ada lantai kerja itu permukaan tanahnya harus kita lakukan penyemprotan secara merata dan tadi dosisnya harus sesuai supaya tadi barriernya ini fungsi untuk penghalang ini tercapai nantinya. Jadi tidak hanya sekedar basah atau apalagi pakai yang mesin manual misalnya spraynya itu pasti tidak akan maksimal. Artinya karena bangunannya banyak yang harus Ya. ditangani banyak, mesinnya Ya, harus banyak juga dong Pak? betul, harus banyak di sana. Tenaganya juga harus banyak juga Pak? Betul. Jadi berapa personil Pak yang ada di sana? Satu tim itu kan kisaran 3 sampai 5 personil ya. 3 sampai 5 personil satu Iya, tim. Nah, satu tim ini nanganin berapa? Ya kita kurang lebih masih 1-2 gedung lah. 1-2 gedung ya? Iya, karena itu kan gedungnya kan besar Pak. Mm-mm. Satu gedung itu kan ada yang luasnya sampai Itu termasuk perawatannya juga ya Pak? nanti Pak. Jadi ini kita baru anti rayap dulu. Anti Nanti rayap. perawatan itu setelah gedung Sudah selesai, jadi, ada gitu ya. aktivitas. Nah, tadi nanti kita lingkungan harus sehat, tadi harus bebas nyamuk, kecoa, lalat, tikus dan hama-hama pengganggu yang lainnya ya itu nanti di maintenance nanti di perawatan Oke. tadi. Jadi Itu mulai next lah nanti. dari perencanaan Iya. itu sudah Aspami di situ Betul, gitu ya. betul. Mengantisipasi supaya tidak termakan rayap. Kemudian Iya. nanti pada saat sudah jadi maintenance dan lain sebagainya Aspami juga ya. Betul Wah. ya. Kita bersama-sama Pak. Sama-sama. Kebetulan- ini subkan ya Pak ya?
kita memang kalau untuk anti rayap ini masih Oh. subkon ya. Padahal tapi kalau bangunan sudah berdiri, tadi yang kegiatan untuk maintenance ya dengan pengendalian hama itu biasanya kita langsung dengan si pemilik bangunan, pengelola gedung. Pengelola gedung langsung ya. Iya, dan nanti kita ada station 5 atau 10 orang personel tiap gedung nantinya itu. Yang standby untuk memastikan Iya. semua peralatan gitu ya. Baik. Itu kira-kira Pak. Oke, Pak, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar dan netizen Radio Sinta, wawancara kami dengan Pak Mualif masih kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami segmen kedua. Terakhir masih dengan Pak Mualif, kita membahas tentang bagaimana sih menjaga, merawat bangunan-bangunan supaya awet, tahan, bukan hanya tahan rayap ya, tetapi juga estetikanya ya. Betul. Itu juga tetap indah untuk dilihat. Nah, kami lanjutkan nih Pak Mualif. Jadi selanjutnya ketika proses ini sudah berjalan di awal pembangunan, bangunan sudah jadi. Nah, itu sampai berapa lama sih Pak ketahanan dari bangunan itu ketika dirawat, dijaga betul ya dari anti rayap? Betul. Ya, jadi dari kami itu memberikan garansi 5 tahun, Pak. 5 tahun. 5 tahun. Jadi maksudnya 5 tahun selanjutnya itu kontrak lagi gitu ya, maksudnya. harapannya begitu. Tapi biasanya itu kalau pekerjaannya kita sesuai standar ya, biasanya 10 tahun itu masih kuat, masih 10 tahun masih bertahan. kuat ya. Karena rayap ini kan beradaptasi dengan lingkungan sangat cepat, Pak. Jadi rayap itu penyebarannya, Bapak lihat laron. Ya. Laron itu adalah salah satu komponen rayap yang dia akan berkembang biak. Laron itu Laron, jadi laron begitu ketemu sama pasangannya, kemudian dia mendapatkan tempat yang akan dia bisa berkembang biak, dia akan membuat koloni. Dan satu koloni kalau sudah permanen bisa sampai 2,5 juta sampai 3 juta rayap, Pak, jumlahnya itu. Satu koloni. Bayangkan kalau laron kan bisa beberapa koloni. Nah, makanya kita harus ada nanti maintenance itu biasanya 5 atau 10 tahun yang akan datang harus diulang. Nah, itu biasanya nanti dengan pekerjaan pasca konstruksi. Itu nanti sistem injeksi. Nah, sistem injeksi atau mungkin nanti kalau memang serangan rayap sudah agak tinggi bisa dengan baiting, nanti dengan umpan, atau juga dengan ada memasang instalasi pipa pralon pada saat sekarang ini, sehingga nanti tinggal isi ulang instalasi pralon yang ada di sekitar pondasi, kita tinggal injeksi baru bisa untuk membuat barrier yang baru. Ya. Karena kimianya, pestisidanya itu atau kalau di rayap namanya termitisida, itu dia sekarang ini Pak nggak bisa seperti yang zaman dulu, bisa tahan sampai 40 tahun, 50 tahun. Sekarang karena dengan adanya pengawasan dari lingkungan hidup, kemudian harus ramah lingkungan, dan juga tidak boleh terlalu keras, sehingga disesuaikan, makanya kita SNI itu dibatasi 5 tahun. Itu Pak. Itu barang-barang itu impor atau apa Pak? Sekarang sudah TKDN semua Pak, hampir dalam negeri sudah semua dalam ya? negeri. Mungkin ada beberapa komponen yang impor, biasanya Iya. bahan aktif atau mungkin solvennya, pelarutnya, supaya dia bisa tadi bertahan lama. Tapi semua kemudian produksinya di dalam di negeri. dalam negeri. Karena dalam ada negeri. ketentuan TKDN tadi ya. Betul. Jadi lebih aman, disesuaikan dengan kebutuhan Ya, di Indonesia dan gitu kita ya. kan juga supaya memberdayakan potensi di negara kita juga ya. Iya. Nah, ini kan jumlah Aspami kan banyak Pak anggotanya. Banyak ya. Ada pembagian nggak, misalnya ya oke, yang dari Jawa Timur misalnya silakan begitu, dibagi-bagi begitu. Ya, jadi kita kebetulan memang ada 26 DPD Pak ya, di 26 provinsi. Memang untuk yang di IKN khusus ini kita memang tawarkan Pak, siapa yang memang berminat, dan karena tingkat kesulitan yang begitu tinggi sehingga teman-teman ini yang tidak siap ya jangan dipaksakan. Jadi tahap awal ini nanti kita gelombang pertama ini sudah jalan. Nanti tinggal kalau memang peminat makin banyak, kita coba secara proporsional kita akan atur dengan teman-teman. Artinya sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan dari perusahaan anti rayapnya tersebut. Sekarang yang minat banyak nggak Pak?
memang karena sosialisasi kita juga belum begitu masif ya, sehingga masih belum banyak yang tertarik karena mereka Padahal ini cuannya gede di sana, Pak, kalau untuk ini mohon izin nih Pak, ini tanda petik, kadang-kadang kalau kontraktor yang seperti ini nih gimana, kadang Pak? pembayaran lama. Nah, ini kan juga jadi akhirnya kan banyak yang Sebentar, berhitung-berhitung. kalau IKN kan jadi prioritas, Pak ya. Harusnya Ya, kan lancar semua. Masa bayaran lama, Pak? ya tadi kontraktor pemerintah ini kan kadang-kadang kan ya kita buka aja, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi mereka lah Iya ya. dong, supaya Iya, didengar, nah supaya didengar. iya, jadi kalau kami kerja Jangan jangan, bikin susah, nah gitu itu ya. karena Gimana? kami juga kan harus belanja chemicalnya, harus bayar gaji, apalagi operasional. Nah ini yang kekhawatiran dan ketakutan dari teman-teman sehingga peminatnya masih terbatas. Oh, oke. Kami yang sudah siap ini karena memang demi mensukseskan IKN, sehingga resiko itu ya kami harus hadapi, walaupun kami tetap mencoba untuk ada fasilitas perbankan atau mungkin nanti ada model-model pembayaran yang sehingga cash flow kami juga tetap Tetap sehat, aman, Pak, ya, tetap aman. aman. Betul. Nah, sudah berapa lama, Pak, terlibat di IKN? Dari mulai awal Pak ya, kurang lebih sekitar hampir 8-9 bulan lah kalau nggak 8, salah. 9 Karena bulan kita ya. waktu November tahun lalu itu baru mulai kita juga seminarnya di Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Mulai itu sekitar Januari ya. Selama ini lancar nggak, Pak? Nah ini kita memang ini masih nahan napas nih Pak nih. Nah, napas ya. Artinya belum ada termin yang dibayarkan oleh pihak kontraktor. Padahal sudah hampir 9 bulan ya. Iya. 9 bulan. Itulah memang inilah makanya tantangan ini yang sehingga anggota kami masih banyak yang berpikir, masih banyak yang mengkalkulasi, waduh ini gimana ini gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan dengan speak up-nya Pak Betul Manif ini ya. bisa jadi Ya. atensi otorita IKN ya. Betul Nanti, Pak. soalnya nanti akan kita undang juga ke sini, Pak. Boleh Pak. Karena kami juga kalau nggak di backup untuk termin pembayaran itu kami juga akan kesulitan juga lah. Oh, Sekuat-kuatnya kan pasti. karena kami juga bukan perusahaan yang memang Iya. modal tebal gitu loh. Jangan sampai nanti terlambat datang ke sana, yang datang duluan rayap. Nah, itu menyesal kemudian nantinya. Iya. Karena ini Pak Wirjo, jadi ini Profesor Dodi Nandika ini waktu 2015 dia melakukan survei kerugian akibat rayap itu 1 tahun 6,8 triliun Pak se-Indonesia. 6,8 triliun Iya. se-Indonesia. Itu baru yang artinya dilakukan mitigasi ya, artinya beberapa gedung-gedung pemerintah dan umum, belum kalau yang perumahan, perorangan segala macam. Oke. Itu bisa Jadi puluhan Aspami itu triliun. masuknya kontraktor di sana ya, Pak? Kita subkon saja sih, Subkon Pak. ya. Iya. Subkon. Kita ngikut ke kontraktor. Kontraktor. Pengennya sih kita kalau bisa minkon, Pak. Iya. Tapi ya sampai sekarang masih posisinya kalau Kalau bangunan belum kontraktor jadi. ini dipegang siapa, Pak, di sana, Pak? Itu terutama kontraktor dari pemerintah, Pak. Pemerintah, Ada ya? Adikarya, Widiakarya, Abibra, BUMN lah PP ya. ya, BUMN, betul. Tapi bayarannya tersendat. Nah, itu Ke Pak persoalan tuh, Pak. Mitra ya. Mitra, betul. Mitra. Jadi sampai sekarang belum ada pembayaran satu pun belum ada. Kami sudah cari info ke mengajukan. teman-teman ya, Oke. belum ada pembayaran. Belum ada pembayaran. Iya. Ini yang membuat yang lain juga ogah datang ke Nah, itu. IKN ya. betul. Waduh, ini gimana nih, Pak, kalau nggak dibayar-bayar? Iya, Gitu ya. itulah Jadi- Pak, memang tantangan Pak buat kami ya, ini tantangan. Ya mudah-mudahan dari pihak kontraktor BUMN ini juga ya apalagi Pak Menterinya ikut mungkin memperhatikan secara teliti dan menyeluruh sehingga semua aktivitas termasuk aktivitas Ada kami berapa banyak, Pak, yang teman-teman Pak Mualif di sana? yang sekarang baru sekitar 7 perusahaan. Pak. 7 perusahaan Iya. ya. 7 Padahal perusahaan. gedungnya sudah hampir 50-an lah ya, kalau nggak salah sudah. Jadi ada 7 perusahaan, gedung yang ditangani ada 50 gedung. Iya. Sudah sekitar 8 sampai 9 bulan ya. Iya. Tapi sampai sekarang pembayarannya belum ada, ya. belum dilakukan. Iya. Jadi minta seluruh kontraktor BUMN tolong perhatikan yang
Waduh, Seperti terima kasih banyak nih Pak Pak Wiryo nih. Pak Mualif Ikut ya. ikut Supaya peduli lancar sih. loh Pak. Ini kan Betul, Pak. IKN kan bukan hanya persoalan punya Pak Mualif saja Siap, begitu iya. yang ada kerjaan di sana atau juga kontraktor yang ditugaskan misalnya. Iya. Ini kan marwah ya. Betul, Ini persoalan betul. kita semua. Jadi semuanya harus lancar. Kayak Pak Mualif ini juga harus diperhatikan kan gitu Pak Siap, Mualif. Pak. Terakhir nih Pak Mualif, apa harapan Pak Mualif nih? Ya, pertama terkait dengan IKN, karena ini adalah suatu cita-cita besar, apalagi ini juga memindahkan ibu kota dengan segala aktivitasnya, ini kan harus menjadi satu kesatuan, baik persepsi, kemudian juga mensukseskan, apalagi kita menjaganya. Ini kami berharap semua stakeholder ya itu bisa, ayo kita saling bahu membahu. Dan di dalamnya karena ada jasa kami, yaitu bidang usaha di bidang anti rayap, tentunya pekerjaan ini pun jangan dipandang sebelah mata. Ini adalah pekerjaan juga cukup vital, karena akibat lalai atau akibat tidak mengerjakan secara benar, dampaknya sangat besar. Kerugian tadi bisa triliunan. Dan tidak hanya kerugian bangunan, Pak. Rayap ini bisa menghubungkan konslet listrik. Kalau terjadi kebakaran bagaimana? Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Nah, kemudian yang ketiga, karena pekerjaan ini juga memang memerlukan tem waktu yang panjang, sehingga ya tadi Pak Wiryo ikut mengingatkan juga, kami terima kasih banyak supaya pembayaran pun sesuai termin, sehingga kami juga mengerjakan bisa lancar, bisa tidak mengganggu aktivitas, dan yang tidak kalah penting, para pekerja yang di sana itu keselamatannya harus kita prioritaskan, pekerjaannya kita juga harus maksimal sesuai SNI, dan yang tidak kalah penting kesehatan mereka juga, Pak. Ya. Makannya, tempat tidur dan lain sebagainya itu menjadi prioritas buat kami. Oke, baik. Pak Mualif, mudah-mudahan setelah ini ada progres yang bagus ya. Siap, dari para ya. kontraktor sehingga bisa dibayarkan langsung. Amin, Karyawan amin. di sana juga bisa gajian, Ya. Keluarganya yang ditinggalin yang di Jawa ini ya Betul. juga bisa tenang gitu ya Pak Mualif ya. Siap. Baik Pak Mualif, terima kasih sudah menjadi tamu di podcast El Sinta. Ya. Sehat dan sukses selalu Pak Mualif ya. Sampai Sama-sama, jumpa Pak Mualif. Pak Wiryo, sama-sama. Terima kasih Pak Wiryo, sukses untuk El Sinta. Amin, terima kasih. Dan pendengar netizen Radio El Sinta, baru saja kita mengulas mengenai kebutuhan asosiasi pembasmi rayap ya, karena ini untuk menjaga kualitas bangunan di IKN. Tadi sudah cerita panjang lebar dengan Pak Mualif, Ketua Umum DPP Aspami, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia. Nantikan pada kesempatan yang lain tamu kita di podcast El Sinta dengan narasumber yang berbeda. Saya Wiryo, sampai jumpa.